Judulnya kitab itu adalah Munkaratul Afrah. Kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi pada acara-acara kegembiraan. Ada juga kitab judulnya Munkaratul A'ras. Kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi pada pernikahan. Nah, ini karena sering terjadi pada kalangan manusia, baik yang tidak ngaji orang-orang awam maupun yang ngaji seperti kita, maka saya merasa wajib untuk menjelaskan ini supaya tidak terjadi di tengah-tengah kita kemungkaran-kemungkaran pada saat pernikahan tersebut. Saya ingin membahas 3 hal saja, meskipun kemungkaran itu sangat banyak. Yang pertama, termasuk kemungkaran adalah ketika terjadi ikhtilat, campur baur antara laki dengan perempuan. Karena itu kalau ada walimah nikah, itu hendaklah dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Karena kadang-kadang itu tidak dipisahkan antara laki dengan perempuan. Sehingga suami istri duduk bareng. Nah, kalau suami istri duduk bareng, otomatis ini nanti sebelahnya juga suami istri, akhirnya campur baur lagi perempuan. Ini enggak sesuai sunnah seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat jamaah, beliau tetap duduk di tempat. Kenapa? Menunggu supaya jamaah perempuan supaya pergi semua. Kalau sudah jamaah perempuan pergi semua, baru Nabi bangkit. Kalau sudah Nabi bangkit, baru para jamaah laki-laki bangkit. Kata perawi hadis, Rasulullah melakukan itu supaya tidak bertemu antara laki dengan perempuan di jalan. Rasulullah pernah melihat para jamaah perempuan pulang dari masjid berada di tengah-tengah jalan. Maka Rasulullah mengatakan, "Laisa lakunna an tahkukna thariq." Kalian tidak berhak untuk berada di tengah jalan, kalian di pinggir. Yang tengah ini biar dipakai untuk para laki-laki. Nah, supaya tidak terjadi ikhtilat, maka perempuan di pinggir-pinggir. Saking taatnya para sahabiat kepada Nabi, mereka itu mepet pinggir banget sampai kadang-kadang bajunya kecantol tembok. Sahabat Nabi itu ya, saking taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung diamalkan. Disuruh mepet, meskipun Nabi tidak mengatakan mepetlah tembok, tidak. Beliau cuma mengatakan kamu di tepi jalan ya, bagian pinggir. Tapi saking taatnya mereka sampai mepet tembok. Yang pertama, ikhtilat. Kemungkaran yang kedua, di dalam walimah pernikahan adalah biasanya disetelkan musik. Alat musik ini menurut ulama salaf, sepakat ulama salaf bahwa hukumnya haram. Salaf itu apa? Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu salaf. Khalaf itu generasi belakangan, yaitu setelah sahabat pada mati, tabi'in pada mati, tabi'ut pada mati, itu namanya generasi khalaf. Nah, generasi 3 ini namanya salaf, sudah sepakat bahwa alat musik itu haram. Sehingga kalau ada pendapat baru yang mengatakan alat musik tidak haram, ini pendapat yang menyelisih kesepakatan para salaf dan ini tidak diperbolehkan. Yang saya tahu, yang sahih bahwasanya ada ulama membolehkan musik, itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Dia orang pertama yang membolehkan musik, padahal itu menyelisih salaf. Maka ini jelas salah. Adapun riwayat-riwayat yang lain bahwasanya ada seorang tabi'i memakai musik, itu riwayatnya setelah kita teliti tidak ada yang sahih. Di pesantren itu ada 2 akhwat, ustadzah, dua ustadzah yang menulis atau meneliti tentang masalah musik ini. Saya tanya kepada mereka, belum menemukan riwayat yang sahih bahwasanya ada salaf yang pakai musik. Ada riwayat-riwayat ya bahwasanya ada seorang tabi'i pakai musik, ada seorang sahabat Nabi juga yang pakai musik. Tapi setelah kita teliti riwayatnya tidak sahih. Nah, tidak sahih nggak bisa dijadikan dasar. Sehingga kita menggunakan pendapat para ulama yang mengatakan sudah terjadi sepakat atau ijma' salaf bahwa musik adalah apa? Haram. Satu yang dibolehkan oleh Nabi alat musik yaitu rebana saja. Silahkan pakai rebana boleh, tapi gitar jangan. Seruling jangan. Piano jangan. Itu semuanya alat-alat musik selain rebana diharamkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Bukhari, nanti silahkan dilihat dalam Sahih Bukhari, yang punya Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, akan datang suatu kaum yang yastahilluna. Mereka itu menghalalkan. Kata-kata menghalalkan, berarti hukum asalnya apa? Haram. Akan datang suatu kaum yang menghalalkan 1 zina. Berarti zina haram. 2 sutra.
berarti sutra haram bagi laki-laki. Dan minuman keras, berarti minuman keras haram. Dan alat-alat musik, berarti alat-alat musik juga apa? Haram. Menurut saya hadis ini sudah sangat jelas. Menurut saya. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap orang cetha haram. Ini haramnya kalau musiknya itu berlebihan. Ya. Kalau nggak berlebihan itu berarti tidak haram. Lah apa ya semuanya kamu gitukan. Zina kalau nggak berlebihan, kur nyicip kadang-kadang halal. Kurang ajar tenan. Atau minuman keras, kalau cuma satu tetes, satu sendok saja. Apalagi cuma nyicip saja, menjadi halal. Nggak bisa. Minuman keras meskipun satu tetes, meskipun hanya sekali seumur hidup, tetap apa? Haram. Nggak boleh. Zina juga begitu, meskipun sekali saja. Bahkan itu ada sisi positifnya, karena tetangga panjenengan janda lama, kesepian, pas malam hujan lagi. Nah, panjenengan kemudian berbuat baik, tak temani mbak. Tetap haram. Namanya zina haram, nggak boleh. Maka alat musik juga begitu, nggak boleh. Dan saya khawatir kalau ada orang menjual alat musik, kemudian terjadi musibah pada keluarganya. Misalnya kalau keluarganya ada yang menjadi orang yang jelek, anaknya jadi orang yang jelek, anaknya menjadi orang fasik, itu mungkin gara-gara hasil dari jualan alat musik yang tidak haram itu. Akhirnya Allah berikan musibah tersebut pada keluarganya. Mungkin, wallahu a'lam. Karena memang hasil yang haram kalau dimakan menyebabkan suatu keburukan juga. Yang ketiga, tidak sepantasnya pengantin perempuan dihidangkan di depan jamaah laki-laki. Tidak sepantasnya pengantin laki-laki dihidangkan di depan jamaah perempuan. Atau ditaruh di tengah-tengah. Laki dan perempuan ini duduk di atas, di tengah-tengah. Sehingga jamaah laki-laki bisa melihat si perempuannya, dan jamaah perempuan bisa melihat si laki-lakinya. Ini nggak pantas begini. Ini termasuk kemungkaran begini. Maka orang ngaji yang nggak pantas melakukan begitu. Ini kenapa saya ingin menyampaikan? Karena saya merasa bahwasanya ini kemungkaran sudah sangat jelas. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan, tapi masih ada saja yang belum paham. Jadi saya merasa ini wajib bagi saya untuk sampaikan. Kalau nggak saya sampaikan, yang dosa nanti saya khawatirnya saya. Kenapa? Saya sadar itu adalah salah. Mungkin pelakunya pas nggak sadar. Mungkin loh, nah, saking senengnya mungkin loh, saking senengnya sampai lupa. Iya ya, jadi oleh lali aku. Nah, bisa saja. Kalau lupa nggak dosa. Tapi saya yang sadar saya yang salah. Saya tidak menyampaikan salah. Maka ini saya sampaikan dalam rangka supaya semuanya sadar. Jangan sampai terjadi minimal 3 hal tadi. Ikhtilat dalam walimah jangan sampai, musik dalam walimah jangan sampai, kemudian pengantin laki dan perempuan jangan ditampilkan di depan umum begitu. Pengantin laki-laki bersama jamaah laki-laki, pengantin perempuan bersama jamaah perempuan. Maka jangan sampai ada jamaah perempuan yang batin, wah masih ganteng banget. Atau jamaah laki-laki yang batin, wah mbak ayu banget nih. Semudah-mudahan suaminya ndang mati tak warisi kayak tak lamar nih. Jadi jandanya tak lamar nih. Jangan sampai begitu, nambah dosa orang nih. Nah, maka mohon maaf nih. Ini tidak menunjuk kepada siapapun, tapi ini adalah an-nushul am, nasihat umum kepada siapapun kaum muslimin, baik yang ada di sini maupun dimanapun yang mendengar suara ini tulus dari hati terdalam saya merasa saya tidak, kalau tidak saya sampaikan saya berdosa, maka saya merasa harus menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.